terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elista Kamelia Sembiring, dan pada kesempatan ini saya akan memandu katekese dengan tema Keluarga Katolik sebagai Populer Gaya Hidup Ekologis. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dewasa ini sering sekali kita melihat berbagai masalah lingkungan seperti sampah yang menumpuk, pencemaran air, penggunaan plastik yang berlebih, dan berkurangnya ruang hijau. Situasi ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan belum sepenuhnya harmonis. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah yang dipercayai kepada manusia untuk dijaga dan dipelihara. Oleh karena itu, keluarga sebagai tempat pendidik pertama memiliki penting dalam penampakan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan. Pada pertemuan ini kita akan mendalami bagaimana keluarga Katolik dapat menjadi populer pendidikan ekologis demi terciptanya keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk ke pendalaman katekese kita, marilah kita buka puji syukur 672. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Kita bersama. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Bergaul di seluruh dunia, sorakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita satu hati kita, marilah kita tandai diri kita dengan tanda penghinaan kita Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas bumi dan segala ciptaan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau mempercayai kami alam semesta ini kepada kami untuk dipelihara dan dijaga. Namun kami menyadari bahwa sering sekali kami kurang peduli terhadap lingkungan di sekitar kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar melalui pertemuan ini kami semakin memahami tanggung jawab kami sebagai penjaga-Mu. Bantulah keluarga kami agar menjadi teladan dalam membangun kehidupan yang sederhana, peduli dan penuh kasih terhadap alam. Dengan nama Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melihat sampah berserakan di pinggir jalan, saluran air yang tersumbat, serta kebiasaan menggunakan plastik secara berlebihan. Tidak jarang kebiasaan tersebut juga terjadi dalam keluarga kita sendiri. Melalui pengalaman ini, kita diajak untuk menyadari bahwa kerusakan lingkungan tidak terjadi begitu saja. Sering sekali berasal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap harinya. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan mendalam bagi kita yang bisa kita sharingkan bersama, pengalaman apa yang pernah Anda alami terkait kondisi lingkungan di sekitar rumah ataupun di tempat tinggal? Pengalaman apa yang pernah saudara-saudari lakukan atau alami terkait kondisi lingkungan dan di sekitar rumah atau juga di tempat tinggal kita? Mungkin saudara-saudari ada yang mau sharing? Mungkin Bang Yogi, gimana? Yogi mungkin mau bersharing pengalaman apa yang Yogi rasakan terkait dengan kondisi lingkungan di sekitar rumah ataupun di tempat tinggal. Baik, Kak. Jadi ketika pengalaman saya itu ketika di rumah ataupun di pekarangan saya begitu kan, ketika ada banyak sampah atau mungkin kotor lah kita katakan, maka di situ hati saya tergerak untuk mungkin membersihkannya, menyapu begitu. Oke, terima kasih Yogi. Di sini juga tadi Yogi sudah bersharing bakal Yogi akan menyapu dan juga membersihkan. Nah, jadi pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan saudara-saudari
bagaimana perasaan saudara-saudari ketika melihat lingkungan yang bersih dan ketika melihat lingkungan yang kotor? Merasa jijik ketika melihat yang kotor. Kalau melihat lingkungan yang bersih, jijik nyaman. Ada lagi? Ini Kak. Ya Indah. Kalau saya melihat lingkungan yang bersih, perasaan saya itu menyenangkan. Terus itu saya merasa melakukan aktivitas itu jadi enak. Maksudnya itu kalau lingkungan yang kotor berarti kayak kurang nyaman atau kurang enak dilihat. Iya. Pasti semua sama kan, sama pendapatan dari Grace dan juga Indah. Yang ketiga, kebiasaan apa yang biasa dilakukan saudara-saudari untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar tempat kita tinggal? Kebiasaan apa yang saudara-saudari lakukan untuk menjaga kebersihan di tempat kita tinggal? Mungkin dari dia menanam bunga. Ya, terima kasih Dea. Ya, Clara. Mungkin mengajak tetangga untuk bergotong royong depan rumah kan, bersama-sama bersihkan. Iya, ini bagus sekali. Jadi, Bang Yogi Seperti membuang sampah pada tempatnya Kak. yang membuang sampah pada tempatnya. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, berdasarkan pengalaman yang telah dibagikan kita bersama, kita juga menemukan bahwa masih banyak persoalan lingkungan yang terjadi di sekitar tempat kita tinggal. Berapa peserta menyampaikan adanya sampah yang berserakan, penggunaan plastik yang berlebihan, serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kesadaran untuk menjaga lingkungan masih perlu ditingkatkan. Banyak orang yang belum menyadari bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. Situasi ini mengajak kita untuk melihat pentingnya pendidikan ekologis dan membangun gaya hidup ekologis demi ciptaan yang keharmonisan antara manusia dan juga lingkungan. Jadi saudara-saudari, di sini kita akan bersharing bersama lagi mengapalah masalah lingkungan kita alami itu masih terus terjadi. Ya, ada yang bisa menanggapi, bersharing mengapalah masalah lingkungan yang kita alami masih sering terjadi dalam lingkungan kita. Mungkin dari Eko, mengapalah masalah lingkungan yang kita alami masih sering terjadi? Karena kita masih berulang-ulang kali melakukan hal tersebut, seperti itu tanpa adanya kesadaran dari diri sendiri, seperti itu. Iya. Ada lagi dari Dea mungkin? Mungkin kurangnya kesadaran. Kurangnya kesadaran. Iya. Terima kasih Dea. Dari Bene ada mungkin mau di-sharingkan? Mungkin karena dari kebiasaan yang sudah lama dilakukan begitu Kak. Iya. Terima kasih teman-teman. Apa penyebabnya kurang kepedulian terhadap lingkungan? Apa penyebab kekurangan kepedulian terhadap lingkungan? Apa penyebab kekurangannya? Kenapa? Karena bodoh amat. Nah, kan Iya, karena bodo amat. egois. Mungkin Eko Karena tidak peduli. karena tidak peduli. Grace? Peduli sama lingkungannya. Iya, nggak peduli dengan lingkungan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, bisa kita lihat juga di dalam kitab suci kita yang kita buka kitab suci kita, Kejadian bab 2 ayat 15. Kejadian bab 2 ayat 15. Di sini dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menetapkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara tanaman itu. Nah, jadi saudara-saudari, bacaan kita dari Kejadian bab 2 ayat 15 ini cukup sederhana dan singkat. Tuhan Allah mengambil manusia itu untuk menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara tanaman itu. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan ini Allah menunjukkan bahwa sejak awal penciptaan manusia diberikan tugas untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Tugas ini merupakan bentuk kepercayaan Allah kepada manusia agar menjaga dan merawat ciptaannya dengan penuh tanggung jawab.
Oleh karena itu, menjaga lingkungan hidup bukan hanya kebutuhan manusia, tetapi juga merupakan panggilan iman yang berasal dari Allah sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, di sini kita akan memperdalam iman kita melalui pertanyaan-pertanyaan yang dari kitab suci yang telah kita dengar. Saudara-saudari, tugas apa yang diberikan Allah kepada manusia dalam bacaan kehidupan? Dalam bacaan kitab Kejadian. Tugas apa yang diberikan Allah kepada manusia dalam bacaan dari kitab Kejadian? Ya, ini. Tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia itu menjaga dan memelihara. Iya, menjaga dan memelihara lingkungan. Pertanyaan yang kedua, apa arti mengusahakan dan memelihara Taman Eden? Apa arti mengusahakan dan memelihara Taman Eden? Mungkin dari Yogi? Dari yang saya tangkap, yaitu kita harus memelihara segala tumbuhan yang ada di muka bumi ini yang diciptakan Tuhan, dan kita juga tidak boleh merusaknya, gitu Pak. Iya, tidak boleh merusaknya. Mungkin dari Grace ada? Apa arti mengusahakan dan memelihara di Taman Eden? Menurut gue kalau mengusahakan berarti berusaha untuk apa tadi? Berusaha untuk menjaga ciptaan Tuhan. Pertanyaan yang ketiga ini mungkin bisa kita sharingkan, mengapa manusia harus menjaga ciptaan Allah? Mengapa manusia harus menjaga ciptaan Allah? Mungkin dari ya. Alasan kenapa kita manusia harus menjaga ciptaan Allah itu yang pertama karena di mana Tuhan tidak memberikan kepada manusia itu utuh-utuh dunia itu untuk kita kuasai atau kita miliki, tetapi Tuhan memerintahkan kita yang dimana kita harus menjaga dan memelihara apa yang telah diberikan, sama seperti apa yang telah kita miliki itu juga harus kita kembangkan. Itu bentuk dari syukur kita kepada Tuhan, begitu Kak. Iya, terima kasih. Ada lagi mungkin? Tadi sudah ketemu. Baik Kak. Apa tadi? Mengapa manusia harus menjaga ciptaan Allah? Karena kan Tuhan sudah memberikan kita seutuhnya itulah. Masa kita sudah diberikan tapi kita tidak menjaga, malah kita yang merusak. Iya. Saudara-saudari, ini bisa kita tanyakan dalam diri kita ya, mengapa kita harus menjaga ciptaan Allah. Jadi saudara-saudari yang terkasih, melalui kitab Kejadian bab 2 ayat 15, kita diingatkan bahwa Allah mempercayakan bumi kepada manusia untuk diusahakan dan dipelihara. Hal ini menunjukkan bahwa manusia bukan pemilik mutlak Allah, melainkan pengolahan yang bertanggung jawab atas kelestarian ciptaan Allah. Dalam Laudato Si dan juga di buku Nusantara di bab 8, kita diajak untuk melakukan transformasi gaya hidup dan membangun pendidikan ekologis dalam keluarga. Keluarga menjadi tempat pertama untuk mengajarkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan dengan membiasakan hidup sederhana, menghemat penggunaan air dan listrik, mengurangi sampah serta menjaga kebersihan lingkungan. Keluarga ikut melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Allah sebagai yang dinyatakan dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 15. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan tanya dalam diri kita, dalam hati kita, misalnya refleksi bagi kita bicara kepada hati kita, apakah makna memelihara bumi yang diberikan Allah kepada manusia? Bisa kita tanyakan di dalam hati kita, apa makna tugas memelihara bumi yang diberikan Allah kepada manusia? Sudahkah keluarga saya ikut menjaga lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah? Kebiasaan apa yang perlu diperbaiki dalam keluarga agar lebih ramah dalam lingkungan? Bagaimana saya dapat mengajak anggota keluarga untuk semakin peduli terhadap lingkungan? Bisa kita refleksikan pertanyaan ini ke dalam hati kita masing-masing. Jadi saudara-saudara yang terkasih, bentuk aksi atau konkret yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita
Yang pertama, kita dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, kita bisa menghemat menggunakan air dan listrik di rumah. Yang ketiga, menanamkan dan mewartakan tanaman di sekitar rumah. Yang keempat, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, menjaga seluruh anggota keluarga, menjaga kebersihan lingkungan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita masuk ke rangkuman. Allah menciptakan bumi sebagai rumah bersama yang harus dijaga dan dipelihara oleh manusia. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini mengajak kita untuk mengubah gaya hidup kurang peduli menjadi gaya hidup yang lebih sederhana. Bertanggung jawab dan ramah lingkungan melalui keluarga, pendidikan ekologis dapat ditanamkan sejak dini sehingga terciptanya keharmonisan antara manusia dan lingkungan sebagai wujud syukur atas anugerah Allah. Baik saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri pertemuan KTPC kita pada hari ini, marilah kita refleksikan diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjaga lingkungan kita di sekitar rumah kita atau belum? Baik saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas pertemuan katekese yang telah kami ikuti pada hari ini. Terima kasih atas sabdamu yang telah menugaskan kami dan menyadarkan kami akan tanggung jawab sebagai penjaga ciptaan. Engkau telah menganugerahkan bumi sebagai ramah bersama bagi kami. Namun kami menyadari bahwa sering sekali kami kurang bijaksana dalam menggunakan dan mewartakan anugerah-Mu. Ampunilah segala kelalaian kami yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan menjauhkan kami dari kehendak-Mu. Bantulah kami agar mampu melaksanakan komitmen yang telah kami buat. Semoga keluarga kami menjadi tempat tumbuh sikap cinta terhadap alam, hidup sederhana, hemat, dan bertanggung jawab. Ajarkanlah kami untuk menghargai setiap ciptaan sebagai tanda kasih dan kebaikan. Semoga melalui keluarga kami semakin banyak orang terdorong untuk menjaga lingkungan hidup dan menciptakan keharmonisan antara manusia, alam, dan Engkau sebagai Sang Pencipta. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita sebelum kita mengakhirinya, mari kita buka puji syukur kita. Hatiku gembira Tuhan, kita bersama. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Shalom.